Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Prokulalan, pada hari Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. Mari kita tunduk kepala, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dan juga berikan penerangan oleh Roh Kudus kepada para pendengarnya, supaya kami semua dapat memahami firman Allah, dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk dapat melaksanakannya. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yunus pasal yang pertama keseluruhannya, tetapi saya hanya membaca ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan kapal, lalu dia berangkat ke Tarsis. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita pasti sudah mendengar dari sejak kita sekolah minggu tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan, karena dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Yunus pergi ke Yafo untuk melarikan diri ke Tarsis. Yafo adalah nama lain dari Yafah, sebelah selatan dari Tel Aviv, masih wilayah Israel. Bahkan sampai sekarang masih jadi kota pelabuhan internasional. Sedangkan Tarsus sekarang adalah wilayah Turki. Nah, saudara-saudara, mengapa Yunus tidak mau diutus Tuhan untuk mempertobatkan orang Niniwe? Apa alasannya? Alasannya adalah Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur. Bangsa yang sangat ganas sekali, bahkan bangsa yang beringas, bangsa yang juga sering memakan daging manusia. Dengan kata lain, bangsa Asyur adalah bangsa yang menghancur, leburkan, dan menjajah kerajaan Israel, nenek moyang daripada Yunus. Masuk akal juga kalau Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena Yunus menganggap Niniwe penjajah dan musuh, kok mau diselamatkan oleh Allah melalui Yunus. Itulah sebabnya Yunus tidak mau. Yunus melarikan diri. Nah, yang menarik adalah kejadian di dalam atau di atas kapal ketika laut bergelombang yang luar biasa. Dalam ayat yang kelima, orang-orang berteriak. Jadi orang-orang dalam kapal itu, mulai dari kaptennya dan semua krunya, bahkan penumpang-penumpang yang lain, mereka berteriak kepada Allahnya mereka. Di sini Allahnya huruf kecil, atau bisa dikatakan Allahnya orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah orang Israel. Perhatikan, kata Allah ditulis dalam pakai huruf kecil. Artinya orang-orang di kapal itu semuanya adalah orang-orang yang tidak mengenal Yahweh atau tidak mengenal Tuhan Allah orang Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mereka punya ilah atau dewanya masing-masing. Jadi mereka berteriak kepada dewanya masing-masing. Mereka berteriak kepada ilahnya masing-masing. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita lihat ayat 9, di mana Yunus berkata, pada waktu ditanya oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah orang Israel, mereka tanya kepada Yunus, dan Yunus berkata, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, perhatikan Tuhan semuanya dengan memakai huruf besar. Dalam teks Ibrani yang tertulis Yahweh, artinya Allah orang Israel. Kata takut akan Tuhan adalah salah satu sikap iman orang Israel.
Coba lihat ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang asing ini juga menjadi sangat takut. Orang-orang kafir ini menjadi sangat takut. Lalu dalam ayat 14, orang-orang kafir ini mulai berseru kepada Tuhannya Yunus, Tuhannya orang Israel, dan berkata, "Ya Tuhan, ya Allah, janganlah kiranya Tuhan membiarkan kami binasa. Kami di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang Israel." Dan juga dalam ayat 16 menjadi penutup yang luar biasa. Dikatakan orang-orang itu atau orang-orang asing itu, orang-orang kafir itu menjadi sangat takut. Mereka mulai sangat takut karena mereka melihat Allahnya orang Israel, Allahnya Yunus luar biasa. Ya, bisa meredakan gelombang itu setelah Yunus dibuang ke laut. Setelah Yunus dia dilemparkan ke laut yang gelombangnya luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang-orang kafir atau orang-orang asing ini mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhannya Yunus. Mereka sadar, lalu mereka mulai bertobat, dan mereka mulai mengikuti kebiasaan orang-orang Israel, yaitu mempersembahkan persembahan bagi Allahnya orang Israel, bagi Allahnya Yunus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, meskipun dalam pelariannya Yunus dari perintah Tuhan untuk membuat orang ini bertobat, ternyata di atas kapal Yunus pun secara ajaib Tuhan memakai dia untuk mempertobatkan orang-orang yang tidak mengenal Allah orang Israel, Allahnya Yunus. Akhirnya mereka berbalik dan mereka bertobat kepada Allahnya Yunus atau Allah orang Israel. Lalu Yunus dengan tenang dia masuk dalam perut ikan, lalu dimuntahkan di darat. Lalu Yunus kembali dipakai Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah punya rencana yang lain untuk menobatkan orang-orang asing atau orang-orang kafir di kapal itu. Sehingga orang-orang kafir itu percaya kepada Allahnya Yunus dan mempersembahkan sekali lagi persembahan korban keselamatan bagi Allahnya Yunus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita punya rencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Kalau Tuhan memanggil kita untuk pergi melayani Tuhan, untuk pergi memberitakan firman Allah, kita jangan pernah lari. Kita jangan pernah bersungut-sungut. Kita jangan pernah putus asa. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Karena ada definisi yang mengatakan bahwa berhasilnya satu pelayanan hanyalah kita menyampaikan firman Allah, dan hasilnya kita serahkan kepada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan mempertobatkan setiap orang di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari kita menyembah Allahnya orang Israel, yaitu Yahweh yang sudah menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Dan Tuhan, pakailah kami supaya kami dapat menyampaikan Allah di dalam Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita ketemu di kesempatan yang lain.